Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdillah Ihsani Saputra dengan nomor NIM 2006841 dari Pendidikan Teknik Elektro A, Universitas Pendidikan Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan sumber historis, yuridis, dan sosiologis dinamika dan tantangan Pancasila sebagai sistem etika. Pertama, sumber historis Pancasila sebagai sistem etika. Pada zaman Orde Lama, Pancasila sebagai sistem etika masih berbentuk sebagai filosofis groundsley atau Weltanschauung. Artinya, nilai-nilai Pancasila belum ditegaskan ke dalam sistem etika, tetapi nilai-nilai moral telah terdapat pandangan hidup masyarakat. Masyarakat dalam masa Orde Lama telah mengenal nilai-nilai kemandirian bangsa yang oleh Presiden Soekarno disebut dengan nilai istilah berdikari, berdiri di atas kaki sendiri. Pada zaman Orde Lama, Pancasila sebagai sistem etika disosialisasikan melalui penataran P4 dan diinstitusionalkan dalam wabah BP7. Ada banyak butir Pancasila yang dijabarkan dari kelima Pancasila sebagai hasil temuan dari para peneliti BP7. Pada era reformasi, Pancasila sebagai sistem etika tenggelam dalam hiruk-pikuk perebutan kekuasaan yang menjurus kepada pelanggaran etika politik. Salah satu bentuk pelanggaran etika politik adalah abuse of power, baik oleh penyelenggara negara di legislatif, eksekutif, maupun yudikatif. Penyalahgunaan kekuasaan atau kewenangan inilah yang menciptakan korupsi di berbagai kalangan penyelenggara negara. Sumber sosiologis Pancasila sebagai sistem etika. Sumber sosiologis Pancasila sebagai sistem etika dapat ditemukan ke dalam kehidupan masyarakat berbagai etnik di Indonesia. Misalnya, orang Minangkabau dalam hal bermusyawarah memakai prinsip bulat air oleh pembuluh, bulat kata oleh mufakat. Masih banyak lagi mutiara kearifan lokal yang bertebaran di bumi Indonesia ini, sehingga memerlukan penelitian yang mendalam. Sumber politis Pancasila sebagai sistem etika. Sumber politis Pancasila sebagai sistem etika terdapat dalam norma-norma dasar Grossnom sebagai sumber penyusun berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pancasila sebagai sistem etika merupakan norma tertinggi Grossnom yang sifatnya abstrak, sedangkan perundang-undangan merupakan norma yang ada di bawahnya bersifat konkret. Etika politik mengatur masalah perilaku politikus, berhubungan juga dengan praktik institusi sosial, hukum, komoditas, struktur sosial, politik, dan ekonomi. Argumen tentang dinamika Pancasila sebagai sistem etika. Zaman Orde Lama, pemilu diselenggarakan dengan semangat demokrasi yang diikuti banyak partai politik, tetapi dimenangkan 4 partai politik, yaitu Partai Nasional Indonesia, Partai Muslimin Indonesia, Partai Nahdlatul Ulama, dan Partai Komunis Indonesia. Tidak dapat dikatakan bahwa pemerintahan di zaman Orde Lama mengikuti sistem etika Pancasila. Bahkan ada tudingan dari pihak Orde Baru bahwa pemilihan umum pada zaman Orde Lama dianggap terlalu liberal karena pemerintahan Soekarno menganut sistem demokrasi terpemimpin yang cenderung otoriter. Zaman Orde Baru, sistem etika Pancasila diletakkan dalam bentuk penataran P4. Dalam zaman Orde Baru pula muncul konsep manusia Indonesia seutuhnya sebagai cerminan manusia yang berperilaku dan akhlak mulia sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Sistem etika Pancasila pada era reformasi tenggelam dalam euforia demokrasi. Namun, seiring dengan perjalanan waktu, disadari bahwa demokrasi tanpa dilandasi sistem etika politik akan menjurus pada penyalahgunaan kekuasaan, serta machiavellisme menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan. Argumen tentang tantangan Pancasila sebagai sistem etika. Pertama, tantangan terhadap sistem etika Pancasila pada zaman Orde Lama
berupa sikap otoriter dalam pemerintahan sebagaimana yang tercermin dalam penyelenggaraan negara yang menerapkan sistem demokrasi terpemimpin. Kedua, tantangan terhadap sistem etika Pancasila pada zaman Orde Baru terkait dengan masalah NKK, nepotisme, kolusi, dan korupsi yang merugikan penyelenggaraan negara. Ketiga, tantangan terhadap sistem etika Pancasila pada era reformasi berupa euforia kebebasan berpolitik sehingga mengabaikan norma-norma moral. Misalnya, munculnya anarkisme, memaksakan kehendak dengan mengatasnamakan kebebasan berdemokrasi. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.